Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, untayan syukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita istimewa di antara manusia yang lainnya itu biasa. Bahkan kita berusaha istimewa dalam pandangan manusia apapun caranya. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan satu pesan dan satu pertanyaan dari seseorang kepada ulama besar bernama Zinun Al-Misri. Beliau pernah ditanya kepada Zinun Al-Misri. Redaksi ini saya kutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Siapakah orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang dalam hal ini Zinun Al-Misri memberikan 4 syarat. Pertama, idza khala'a ar-roha, ay tarkur roha. Artinya adalah orang yang sudah istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dia sudah meninggalkan ambisi mencari kesenangan di dunia. Kita hari ini masih besar ambisi kita bagaimana lebih dan lebih mewah dan lebih menikmati dunia ini. Mungkin saya yang menyampaikan pesan ini masih berat, tapi kita berusaha bagaimana kita pada saatnya nanti lebih fokus memikirkan urusan ukhrawi daripada urusan duniawi. Makanya video sebelumnya saya pernah menyampaikan hidup ini bagaikan mengejar rusa. Semakin kita kejar, semakin dia kencang berlari, semakin lelah itu pun tak tercapai. Ada juga ungkapan syair selanjutnya, hidup di dunia ini bagaikan meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus dirasa. Maka ketika kita mampu meninggalkan ambisi kita mencari kehidupan dunia, maka kita layak orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berusaha, bagi kita yang mendengarkan dan terkhusus bagi saya sendiri yang menyampaikan pesan ini. Siapakah orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Zinun Al-Misri menjawab, wa a'ta minal mawjud, yakni u'tiya minal qalil alladhina 'indah. Orang yang mampu memberikan apa yang dia punya. U'ti minal qalil, sekalipun hartanya sedikit, tapi yang sedikit ini mampu dia infakkan. Ini luar biasa. Layaklah orang yang seperti ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu nasihat yang perlu kita ingat. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Sepenggal nasihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah ditawarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini saya kutip dalam kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa yang ditulis Al-Imam Muhammad Sa'id bin Mu'in
Al-Quraizi Al-Lahzi pada halaman 633. Aradu alayya Rabbi liyaj'ali bathal Makkah jahaba. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadaku agar menjadikan gurun pasir di kota Mekah menjadi emas. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu, Rasul menjawab, la ya Rabb. Tidak ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan pasir yang di gurun Mekah menjadi emas. Rasul menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tawaran itu, qultu la ya Rabb. Aku menjawab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ya Allah. Apa alasannya? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Akan tetapi aku lebih ingin kenyang satu hari, lapar satu hari. Apa alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kenyang satu hari, lapar satu hari? Hikmahnya, fa iza ju'tu tadarra'tu ilaika. Jika aku dalam keadaan lapar, maka aku merendahkan diriku di hadapanmu. Wa jakartuk, dan aku akan mengingatmu, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza syabi'tu syakartuk wa hamidtuka. Jika aku dalam keadaan kenyang, maka aku bersyukur kepadamu dan memujimu. Inilah tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta di hadapan Allah, hanya lapar, hanya kenyang satu hari, lapar satu hari. Tujuannya apa? Karena kalau lapar aku ya Allah, aku lebih dekat denganmu dan merendahkan diriku dan mengingatmu. Ketika aku dalam keadaan kenyang, maka aku bersyukur atas nikmatmu dan aku memujimu. Itulah tujuannya. Itu yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita yang ingin kaya, banyak harta berlimpah ruah, lalu kita bercita-cita kalau nanti saya banyak harta akan dermawan dan bersedekah. Seandainya tawaran itu dilimpahkan kepada manusia yang berlumur dosa seperti saya dan kita semua, mungkin jawaban kita akan bertambah. Jangan Mekah saja, jangan gurun Mekah saja yang kau jadikan emas ya Allah. Kalau bisa Madinah pun kau buat gurun pasirnya menjadi emas. Makanya Rasulullah SAW memberikan suatu isyarat kepada kita bahwa kaya boleh kalau kayamu menjadikan nilai ibadah penolongmu nanti dalam kuburmu. Miskin jangan pernah berputus asa. Apa yang kita punya dalam diri kita sedekahkan. Kalau kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah, kita tak pernah takut berapa sisa harta yang kita tinggalkan. Ini luar biasa satu jawaban Jinun Al-Misri dari pertanyaan seseorang kepada dirinya. Maka kalau kita mampu mengeluarkan segala yang kita punya di jalan Allah, harta yang kita punya, mungkin derajat kita naik menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang istimewa yang ketiga? Maka Jinun Al-Misri menjawab, wa ahabbas saquta manzilah. Maka orang yang istimewa di hadapan Allah suka terhadap jatuhnya derajatnya. Apa makna saqutul manzilah? Dia lebih suka menjadi orang yang biasa. Dia lebih suka menjadi orang yang tidak mengejar popularitas. Dia lebih suka menjadi orang yang hanya apa adanya. Karena yang sekarang banyak bukan merendahkan dirinya di hadapan Allah menjadi manusia yang berlumur dosa. Yang sekarang banyak kita menjatuhkan orang lain biar dianggap mulia di antara yang lainnya. Bahkan ingin mendapatkan kehormatan itu banyak cara seseorang. Dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Al-Imam Al-Mawardi, wafat tahun 450 Hijriah, kata beliau, banyaknya orang mengejar kekuasaan dan kehormatan berbagai cara yang dia lakukan.
Pertama, fayukhfil masahin. Dia sembunyikan kebaikan orang lain biar dianggap dia terhormat. Wa yuhirul masawi. Bahkan dia tunjukkan keburukannya biar dipandang dia yang lebih baik di antara yang lain. Apalagi wa yaksibul majammi. Dia berusaha mencederainya, mencari kesalahannya biar dianggap dia menolong pembenaran dari ceritanya. Yang keempat, cara dia mendapatkan kehormatan itu apa? Wa yasuddul fadail. Dia menolak kebaikan-kebaikan yang ditawarkan. Bahkan jika dia memberikan satu ungkapan itu selalu mencari pembenaran dalam dirinya, tapi mencari kesalahan di antara orang lain yang diceritakannya. Maka menjatuhkan kehormatan orang lain ini, Al-Mawardi menjelaskan 4 sisi. Pertama, fayukhfil masahin. Maka jika ada orang menyembunyikan kebaikan kita, padahal kita yang melakukan kebaikan, kita yang melakukannya, tapi dia yang menikmatinya, maka inilah orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kehormatan saudaranya biar dianggap dia yang mulia. Bahkan kejelekan kita dipublikasikan dan berusaha bagaimana caranya kita dijatuhkan, dan segala saran yang terbaik dia tolak. Itulah ciri-ciri orang yang ingin menjatuhkan kehormatan saudaranya. Tapi Zinun Al-Misri menyebutkan dia tak perlu itu. Dia tak perlu kekuasaan, dia tak perlu menjatuhkan orang lain. Bahkan wa ahabbas saqutal manzilah, bahkan dia menjatuhkan dirinya, kehormatannya di hadapan Allah kalau dia tidaklah ada apa-apanya. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya yang selanjutnya, yang terakhir, siapakah orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wastawat indahul mahmadatu wal mazammah. Pujian dan celaan sama saja menurut dia. Mau dipuji, mau dicela, dia tak pernah merespon itu baik atau tidak. Tapi ada ungkapan ulama berbeda dengan kita yang berlumur dosa ini. Man radiya ayyumdaha bima laysa fihi faqad amkana as-sakhirah minhu. Siapa yang suka dipuji padahal pujian itu yang tidak ada dalam dirinya tapi dia terima, sadarilah wahai saudaraku, faqad amkana sakhira minhu, maka itu adalah sebuah ejekan atau sindiran, bahkan menjatuhkan, bahkan satu hinaan pujian itu terhadap dirinya. Maksudnya apa? Kalau saya dikatakan ahli ibadah, kalau saya dikatakan orang berilmu, kalau saya dipuji dibilang orang yang seperti apa, pujiannya melalaikan dan menyenangkan kita yang menerimanya, maka kata ulama dalam sebuah ungkapannya tadi, pujian itu adalah sakhir. Itu satu ejekan bagi kita. Karena yang disampaikannya bukan seperti dalam diri kita. Bahkan yang dipujinya bukan seperti apa yang disampaikannya kepada kita. Kalau kita terima pujian itu yang tidak ada dalam diri kita, itu sama dengan kita adalah menjerumuskan diri kita sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, "Idza madaha zabih." Maka siapa yang suka memuji, maka kau sama dengan menyembelih saudaramu. Maka juga ada yang terbalik, ada orang yang suka mencela. Segala yang kita lakukan tidak baik menurut dia. Dia respon dengan komentar yang tidak baik, ungkapan-ungkapan yang tidak layak. Maka jangan pernah resah. Saya pribadi berusaha lebih baik apa yang saya sampaikan ini menurut diri saya, memperbaiki diri saya, bukan memponis bagi kita yang mendengarkan pesan baik ini. Tapi kita berusaha bagaimana menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Tak guna kita dipuji dalam pandangan manusia, ternyata kita tidak apa-apanya di hadapan Allah. Biarlah kita dicela, dihina dan direndahkan, bahkan dibuli, tapi kita tetap istimewa di hadapan Allah. Kalau celaan itu dan pujian itu kita terima sama saja dalam hati kita. Tapi kalau dipuji kita bahagia, kalau kita dicela kita menderita, maka status istimewa itu akan hilang dalam syarat hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Jangan pernah berusaha istimewa di hadapan manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.